Setelah namanya terseret dalam dugaan kasus perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan Wardah Tinamawa, Inara Rusli kini menuai kekecewaan dari orang terdekatnya. Dr. Richard Lee yang berperan besar dalam melambungkan kembali nama Inara, secara terang-terangan mengaku sangat kecewa atas keterlibatan Inara dengan suami Mawa, Insanur Fahmi. Richard Lee menyesalkan hal ini karena ia menilai Inara, yang merupakan orang terdekatnya, memiliki banyak prestasi dan baru saja berkarya setelah ia bantu sejak tahun 2023. Pemilik klinik Athena itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap kegaduhan yang tercipta, termasuk soal pihak yang menggunakan dalih agama dalam kasus ini. Richard Lee mengingatkan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensinya, merujuk pada ancaman hilangnya kontrak kerja yang dihadapi Inara. Ia menyarankan Inara Rusli untuk menerima kondisi tersebut dengan sabar dan tawakal. Richard Lee juga meminta Inara untuk tidak berlarut-larut dalam penyesalan, melainkan fokus penuh pada perbaikan diri ke depan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Logikanya gini loh ya, dia public figure, kalau dia taunya si insan itu bujangan ataupun duda, ya harusnya nggak mau dong nerima nikah siri. Lebih baik dirayakan megah-megahan, mengundang banyak koneksi dia, ya kan? Atau kalau ada statement yang bilang katanya si Insan ini udah cerita ke Inara, katanya dia udah talak 2 dalam proses gitu lah. Ya kenapa nggak nungguin aja sih? Kenapa nggak nungguin setelah proses cerainya benar-benar ada gitu akte cerainya? Tapi ini malah udah nikah sembunyi-sembunyi. Apa dong namanya ya? Jadi kalian tuh tahu nggak sih, Najwa Shihab tuh pernah bilang kayak gini, yang menghancurkan perempuan itu sebenarnya perempuan lagi. Nah ini tuh sama di kasus-kasus perselingkuhan akhir-akhir ini. Kalian sadar nggak sih sebenarnya kan masalah selingkuh itu adalah si laki-laki ini tertarik dengan perempuan lain. Perempuan lain itu kan adalah perempuan. Padahal perempuan lain ini udah tahu kalau misalkan si cowok ini punya istri atau punya pacar gitu kan. Tapi dia tetap mau. Jadi maksud gue sebenarnya perselingkuhan tuh bisa kita hindari guys, asalkan kita para perempuan semua tuh sepakat untuk jangan mau ngambil punya orang lain. Maka kita juga bisa menyelamatkan perempuan lain gitu. Kayak gitu konsepnya sebenarnya, segampang itu. Tapi sayangnya banyak perempuan di luar sana yang gak punya pikiran untuk kayak gitu. Mereka merasa mungkin merebut adalah hobi, atau mereka merasa hebat ketika mereka bisa merebut, mungkin ya. Perselingkuhan terkocak di tahun 2025 dimenangkan oleh Inara dan Insan. Biasanya di dalam kasus perselingkuhan, biasanya kalau nggak istri yang ngelaporin selingkuhannya suami gitu kan, atau enggak si pelakornya yang ngelaporin si istri sah. Tapi di dalam kasus ini tuh beda guys. Malah pelakornya melaporkan suaminya yang udah dia nikahi karena dia merasa dibohongi gitu. Menurut aku ya nggak mungkin sih si Inara ini tuh nggak tahu ya sebelumnya si Insan ini tuh udah punya istri. Logikanya aja ya, mana ada sih perempuan yang mau dinikahi cuma berdasarkan dibilang aku udah talak 2 istri aku, terus ucuk-ucuk mau dinikahi, kan aneh. Dan sebelum kasus ini tuh ter-up ke media, ternyata Kak Mawa dan Inara itu sudah pernah berkomunikasi sebelumnya. Dan di terakhir komunikasi mereka itu Kak Mawa itu bilang kalau misalnya si Inara ini tuh bilang gini, kalau seandainya pun aku menikah dengan si Insan, itu aku pastikan dia bukan berstatus suami orang. Udah tau lah ya maksud dan tujuan Inara itu apa dari chat yang dia kirimkan kepada Kak Mawa. Menurut aku sih ya, si Inara ini tuh sekarang ngelaporin si Insan ini tuh bukan karena dia menyesal atau bukan karena dia merasa tertipu, tapi dia sedang menyelamatkan karirnya. Kemarin ke Mekah, pengen banget jadi istri poligami, cowok yang tahu agama, takut Allah, terus iya kan kriterianya seperti itu. Udah dapet nih, kok sekarang dilaporin merasa dibohongin? Secara udah bertahun-tahun ternyata perhubungan mereka itu tahun 2024 aja udah pacaran. Ya kali nggak tahu kalau udah punya istri. Terus sekarang dilaporin dong, merasa ditipu. Emang ditipu apa sih? Orang situ mau ngerasa ditipu lagi. Makanya lain kali tuh ya, jangan ngotot banget tuh sama suami orang, minta dipoligami lagi.
Lagian cita-cita juga aneh banget sih, pengen banget dipoligami. Kemarin-kemarin masa si paling laku gitu tuh diantara suami orang. Inara tuh cantik, soleha, masih muda. Takdir kita, jodoh kita itu bukan sama suami orang. Kalau dia statusnya masih suami orang itu, ya bukan jodoh kita dong. Untuk jatuh cinta sama suami orang, itu namanya menginginkan milik orang lain. Itu nggak boleh. Apalagi merebut itu nggak ada prestisnya sama sekali. Tanya tuh terus bagaimana yang solehotnya. Aduh, aku nggak ngerti nih sama si Inara ini. Kemarin waktu disakiti sama suaminya, aduh, cari muka banget dia. Sekarang dia tertimpa musibah. Si Pirgun, ya, badung-badungnya nggak hamilin orang. Dia ini perempuan, hamil katanya lagi beritanya. Aduh, kecewanya. Tak kirain hanya sebatas bodoh lah kemarin ditipu sama Insani katanya menurut dia. Ya kan, ditipu lah. Katanya dia tuh sudah cerai begini begitu. Tapi ini masih ada istri bla bla bla. Tapi kok bisa perempuan ya kan yang tenar, selebritis, terus banyak pengikutnya, tapi kok masih bisa bodoh gitu, masih bisa mau ditipu sama orang laki. Entahkah kayak gimana gitu pikirannya orang ini. Aku tuh nggak habis pikir gitu loh. Dia kan mengaku ditipu nih, makanya dia melaporkan si Insan itu ya kan. Dengan ketenarannya dia tuh nggak bisa. Apa kau nggak bisa atau nggak mau mencari informasi tentang si Insan ini karena memang kau tuh suka dia, apapun yang terjadi ya biarin aja lah gitu. Pasti kau pikirannya begitu. Ya dia kan kaya gitu kan, pembisnis, bos muda gitu kan. Aduh, sekarang berlinang air mata. Kemarin itu kalau dia ngomong itu tuh dengan sombongnya ya kan. Dia nantang netizen, kadang-kadang dia ngomong kasar depan kamera, gak bisa ada yang salah komentar. Dia selalu sekakmat orang itu kan. Itu memang ininya dia, wataknya dia memang kasar dia orangnya. Tapi sekarang nunduk, berlinang air mata ya kan. Terus ada pengacara yang botak satu bilang seharusnya si Mawa ngasih ruang untuk si Nara face to face karena kalaupun ini benar hamil katanya gitu. Ini enak kali, kok nggak tahu perasaannya istri saya kayak gimana. Istri saya itu tuh udah yang paling hancur sih, jangan salah kau. Terus kau suruh orang membuka ruang, dasar pengacara tolol. Kau nggak ngerti hati perempuan, sakitnya seperti apa. Kalau kalian mah jadi laki-laki mah enak, tinggal gilir aja tuh perempuan semuanya, perempuan yang nggak tahu diri, nggak ada harga dirinya itu. Nah kalau ini istri saya, mereka tuh punya doa yang mujarab untuk kalian sehingga bisnis kalian itu lancar bodoh. Kok bisa seorang pengacara bilang seharusnya si Mawa kasih ruang ini? Kalau aku jadi si Mawa, aku hancurkan saat bisnisnya itu percuma. Toh juga nggak bisa aku nikmati sendiri itu. Adem pada mar Inara Rusli dia baca lambe turah tiba batur baca bebalu sak fresh batur bawa luah ngone sak single dindik imbe percaya lek mama sak ngaku pujang padahal suami orang mu ya kebingan pada teks adem dik pecat pada kelar adem dik engat dengan single ruan padahal dia mencurigakan mu ni tanda-tanda adem dik pada pecat lalu kembauan ia berdua medsos lagu dia milit tentang hubungan atau sila misalnya maaf pemuak ni lek medsos yang upload di Facebook apa yang silih dia nak milit upload patut tak curiga. Keempat, berduin HP lebih elok sakit terus lamun angkat telefon berbunyi-bunyi an menjauh mun nak balas chat mau mak ketuan an gendak ruang emosi berjulur patut tak curiga. Kata lu ni menawan saya dengan tuan ni menawan saya keluarga pira semeton dan pokoknya tertutup elok kehidupan pribadi namun nak nawan pun dia bercerita seperlunya patut tak curiga. Dindi emak abaikan tanda-tanda yang tiga ini. Terus sak nomor 2 TDE memisik Nina hak berketuan apa hubungan dengan kancan ni mulai seninan patut temak Dindi sadu. Terus sak nomor sakit momah tawan tandu dia senine alasan ni paling penting ni Dindi mak harus aduh wak saya bersayang wak saya talak wak saya nyaman kancan senine Dindi sadu lamun paksa diri sadu ia meleh tapi pupak melak pupak dengan sak lebih hijau memelih padahal masih banyak pupak-pupak yang lain. Lagu lamun abaikan tanda-tanda yang 5 ini pura-pura ambego mula angsa iya keahlian menjadi pelakor. Pacuk.